Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan yang Ibu sudah janjikan kemarin ya. Dalam pertemuan kemarin itu Ibu sudah nyuruh kalian atau minta kalian untuk mencatat contoh dari perhitungan pajak penghasilan. Jadi yang pertama di sini Ibu akan membahas contoh soal 1 itu tentang menghitung pajak terutang atau pajak yang harus dibayarkan ya. Jadi untuk mencari pajak terutang atau pajak yang harus dibayarkan, yang kita butuhkan yaitu adalah PKP atau pajak penghasilan kena pajak dan juga tarif pajak ya. Terus PKP sama tarifnya ini dari mana Bu tarifnya? Paling 5% ya. 5% tidak diketahui dalam soal. Nah, kalian lihat yang kemarin Ibu suruh nyatat itu ada tabel tarif pajak ya. Jadi seperti ini yang Ibu suruh nyatat kemarin ada ya. Nah, jadi ini ada tabelnya. Jadi nanti kalau setiap soal itu biasanya tabel seperti ini sudah diketahui ya tarif pajaknya. Nah, di sini ada penghasilan yaitu kena pajaknya atau penghasilannya itu 0 sampai dengan 50%. Nah, tabel pada kolom pertama ini 0 sampai dengan 50 juta penghasilannya itu tarif pajaknya sebesar 5%. Kolom kedua 50 juta sampai dengan 250 juta tarif pajaknya itu sebesar 15%. Kolom ketiga 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarif pajaknya sebesar 25%. Dan kolom terakhir itu ada 500 juta ke atas tarif pajaknya sebesar 30%. Nah, dan untuk tabel tarif pajak ini ya nanti disesuaikan biasanya ya, setiap soal itu biasanya tabelnya bisa berbeda di sini ya. Tapi biasanya tarif pajaknya itu seperti inilah 5%, 10%, 15%, 25% dan selanjutnya, tapi sudah diketahui biasanya dalam soal ya. Dan yang kedua yang kita butuhkan itu adalah PKP ya. Jadi kalau di soal itu sudah diketahui PKP-nya, enak kita tidak usah menghitung. Tapi kalau dalam soal itu PKP-nya tidak diketahui, apa yang kita butuhkan yaitu PTKP. PTKP ini gunanya untuk mencari PKP. Apa itu PTKP, Bu? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, yang sudah Ibu suruh nyatat kemarin itu ada ya di bagian nomor 4 itu ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ada poin-poinnya di situ, ada poin A dan poin B. Itu yang poin A itu untuk pajak pribadi dan yang poin B itu untuk PBB atau pajak bumi dan bangunan. Dan dalam poin 1 dalam poin A kalian lihat itu khusus pribadi itu ada yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi. Jadi ini adalah pajak untuk orang pribadi sebesar 54 juta. Yang kedua itu pajak untuk istri atau suami dengan status kawin itu sebesar 4.500.000. Yang ketiga itu pajak untuk anak atau anggota keluarga keturunan maksimal 3 orang. Di sini 4.500.000 itu artinya berarti satu orang itu 4.500.000. Untuk PBB ini sebesar 12 juta. Untuk yang poin B ini nanti Ibu jelaskan ya. Ini untuk contoh soal yang nomor 2 nanti. Nah, balik lagi ke soalnya. Ya, kita baca dulu soalnya. Itu nomor 1, Tuan Budi memiliki penghasilan sebesar 8 juta per bulan. Ia mempunyai istri atau tidak bekerja dan 3 orang anak. PPh yang harus dibayarkan Tuan Budi adalah, kita lihat ya jawabannya di sini penyelesaian. Yang pertama, diketahui penghasilan ya. Penghasilan Tuan Budi ini sebesar 8 juta dikali 12. Kenapa dikali 12? Karena PPh-nya ini kita nanti hitungnya per tahun, sedangkan penghasilan yang diketahui itu per bulan. Makanya kita kali setahun ada 12 bulan ya. Nah, kita kali 8 juta kali 12 itu hasilnya 96 juta. Nah, kita lihat di bawahnya itu ada PTKP. Kenapa ada PTKP? Karena yang kita butuhkan untuk mencari PPh atau penghasilan itu adalah PKP ya, penghasilan kena pajaknya. Sedangkan di soal itu tidak diketahui penghasilan kena pajaknya. Jadi harus kita hitung. Nah,
PTKP itu tadi di soal diketahui Tuan Budi mempunyai istri dan 3 orang anak. Kita lihat lagi peraturannya tadi ya, untuk mencari PTKP-nya itu wajib pajak. Wajib pajak ini artinya pajak Tuan Budi sendiri ya. Wajib pajak itu pribadinya tadi sebesar 54 juta ya. Yang kedua, Tuan Budi tadi memiliki seorang istri. Istri itu berapa? Tadi PTKP-nya itu sebesar 4.500.000 ya. Terus Tuan Budi juga memiliki 3 orang anak. Lihat lagi tadi poin PTKP-nya yang ketiga, itu ada anak atau anggota keluarga seketurunan minimal 3 orang, itu sebesar 4.500.000 per orangnya. Karena Tuan Budi memiliki 3 orang anak, jadi 4.500.000 itu dikali 3, hasilnya 13.500.000. Nah, jumlah dari PTKP ini itu kita dapatkan sebesar 72 juta. Nah, dari situ kita bisa mencari PKP. PKP-nya ini adalah hasil perkalian dari penghasilannya tadi ya, penghasilan per tahun ya, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP yang sudah kita cari ini tadi, dikurangi, jadi hasilnya 24 juta. Selanjutnya, jika kita sudah mengetahui PTKP-nya ya, karena tadi kan sudah mengetahui PTKP-nya, jika kita sudah mengetahui PKP-nya ya, selanjutnya itu kita menghitung menggunakan tarif pajak. Kalian lihat di sini PKP-nya ya, PKP-nya itu sebesar 24 juta penghasilan kena pajaknya ya. Setelah kalian dapat PKP-nya, kalian lihat tabelnya, tabel tarif pajaknya ya. Tadi kan 24 juta. 24 juta itu di kolom yang mana ya? Di kolom yang pertama. Karena yang kolom pertama itu 0 sampai dengan 50 juta. Kolom pertama itu tarif pajaknya sebesar 5%. Makanya ini 24 juta dikali 5% ya, sama dengan 1.200.000. Jadi pajak yang harus dibayarkan Tuan Budi itu sebesar 1.200.000 per tahun.